Halo, semangat Yes. pagi. Kita kembali lagi di Cerita Lestari bersama alumni. Hari ini di samping saya sudah ada salah satu abang tingkat kalian, teman-teman kalian atau senior atau junior kalian, Rais. Orangnya besar, tinggi, ya, dari perawakan memang besar. Saya kenal baik dengan Rais, pernah kerjasama di laporan PKL kalau tidak salah. Selebihnya dan cari-cari akhirnya ketemu kontak. Rais, apa kabar Rais? Alhamdulillah baik. Iya, Gimana ya, kabar Pak? Baik juga. alhamdulillah baik. Bener kan menurut kalian? Kalian bisa lihat Rais nanti hari ini ganteng dan kalau pengen lihat lagi, cuma dia jarang posting di Instagramnya. Tapi kalau kalian mau lihat bisa nanti saya tag di bawah di komen itu ada Instagram. Cuma dia jarang post. Saya sendiri ngelihatnya cuma ada 15 apa 16. Iya, Sepertinya sibuk emang jarang. bekerja Raisnya atau memang tidak bermain Instagram, tapi dia punya Instagram. Rais bisa cerita sedikit sekarang beraktivitas di mana? Silakan. Oke, jadi halo teman-teman yang nonton ini. Saya Rais dari Teknik Lingkungan angkatan 2011, lulus tahun 2016. Hmm. Jadi sekarang saya alhamdulillah bekerja di PLN di UP3 di Makassar Selatan, penempatan di daerah Makassar. Udah berapa Saya lama? sekarang Udah berapa lama di Makassar? di Makassar kurang lebih baru setahun, mulai Iya. dari bulan Mei 2019. Sekarang alhamdulillah mau jalan 2 tahun. Kemudian di sini saya menjabat sebagai asisten engineer K3L di Oh. P3 Makassar Selatan. Hmm. Merantau lagi ke Makassar. Ya, merantau lagi Pak, kayak kuliah lagi, ya mulai lagi cari kos-kosan, terus menghidupi diri sendiri lagi, terus ya kurang lebih kayak kuliah cuma karena ada penghasilan, alhamdulillah. Iya, keren. Ya, Rais ini dari Balikpapan, jadi sudah punya pengalaman kos-kosan atau hidup mandiri saat kuliah ke Samarinda. Tapi sekarang mengabdi lagi buat negara di PLN di Makassar. Berarti satu penerbangan aja udah sampai kampung halaman ya. Yes, satu penerbangan, alhamdulillah. Iya, kalau kemarin harus darat karena nggak ada pesawat. Pesawat juga kayaknya rugi banget ya naik pesawat Samarinda Waduh, rugi Pak. Balikpapan. Iya, lebih baik naik bis atau pakai motor ya 3 jam. Ya. Oke, Rais. Ya, Teknik lingkungan kerja di PLN, tentunya tidak serta-merta Rais sampai ke posisi saat ini, sehingga mungkin ada lulus, terus ada perjuangan-perjuangan, hingga bisa sampai ke tahap ini mungkin sudah ngeplay, ngelamar kerja ke perusahaan A, B, C, terus ke sini mungkin bisa kilas balik seingat Rais saja. Mungkin ada naiknya, terus ada downnya juga, sehingga kembali dimotivasi dari tentunya dari keluarga pasti. Silahkan, Rais. oke. Jadi pertama kali mulai mungkin saya cerita dari lulus kali Pak ya, Ya. biar lebih lengkap. Jadi dari lulus tahun 2016 Desember, setelah itu saya mengapply di beberapa perusahaan dan itu sempat mungkin dibilang jobless selama kurang lebih 3-4 bulan. Kemudian tapi pada saat itu uh, sebelum lulus memang saya sudah mempersiapkan kalau saya ini lulusan teknik lingkungan tapi kalau cuma lulus membawa IPK saja nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa diterima di perusahaan, harus ada pengalaman kerja. Karena itu alhamdulillah waktu itu PKL sempat di perusahaan migas Hmm. yang berbase di Prancis itu, yang ada di Balikpapan untuk di Blok Manhattan. Itu kebetulan Pak Busairi sebagai dosen pembimbing saya. Setelah itu saya ikut koop, program koop Ah, waktu itu, ya. koop di Bontang di PT LNG, bla 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 LNG. Kemudian, nah setelah itu berbekal dua pengalaman itu, Hmm. kemudian saya ikut survei
sempat ikut survei AMDAL juga di beberapa tempat waktu di Sangatta, ikut teman-teman. Ya. Nah, saya dapat experience lah dari pengalaman-pengalaman itu. Kemudian saya baru menyelesaikan skripsi, kemudian lulus. Nah, setelah itu saya mengapply di satu perusahaan migas. Saya mungkin nggak gampang sih sebenarnya. Ya. Jadi saya mengapply kalau saya hitung di folder saya itu mungkin ada sekitar 15 lamaran. Terus saya hitung dari folder. Ya, benar. 15 lamaran itu nggak semua dipanggil. Sampai ada satu perusahaan kontraktor di migas yang kebetulan juga dia ada tendernya, ada proyeknya di perusahaan di Blok Mahakam juga. Jadi saya apply di situ dan alhamdulillah keterima. Tapi ya perusahaan itu bisa dibilang perusahaan bagus, cuma perusahaan gimana ya, jumlah karyawan itu nggak sampai 50 Pak. Jadi cuma sedikit. Itu kebetulan waktu itu perusahaan service crane, maintenance service and maintenance cranes di offshore. Yes. Offshore onshore juga ada. Nah itu saya menjabat sebagai AS officer waktu itu, dan kebanyakan kalau pengalamannya di situ saya dapat pelajaran untuk membuat CSMS. Oh, CMS, yes. CSMS. Nah itu saya dapat banyak pelajaran sekali. Dengan saya masih baru lulus, kemudian saya harus mempelajari CSMS, itu saya benar-benar belajar sendiri, cari sendiri di internet, terus tanya-tanya teman, tanya karyawan situ juga apa aja. Oke, setelah itu setelah dari situ alhamdulillah saya ketemu di perusahaan batubara. Oh, batubara ya, lagi. Iya. Di batubara di Balikpapan. Itu dia terminal dermaga. Oh, oke, ya. Dia itu satu perusahaan yang berlambang bawang. Kalau mungkin kalian mau cari. Kemudian dia itu di Balikpapan itu batu baranya itu dikumpulkan ke sana, kemudian nanti dari situ diekspor keluar melalui kapal. Jadi itu semacam terminal penyimpanan batu bara gitu. Di situ saya diterima sebagai safety man. Untuk mengawasi teman-teman di lapangan. Dan itu saya dapat pengalaman. Kalau di perusahaan sebelumnya saya dapat banyak pengalaman dari soal dokumen, sistem manajemen. Kalau di sini saya dapat pengalaman dari lapangan. Jadi saya benar-benar kerja full di lapangan 12 jam. 12 jam. Dengan shift itu 6 hari pagi, 6 hari malam, 1 hari off. itu bisa dibilang capek, tapi kalau dibilang soal pengalaman, banyak pengalaman yang saya dapat, pasti banyak sekali. Karena saya di situ kurang lebih 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah. 1 tahun 3 bulan, iya. Dan banyak karakteristik yang saya temui di sana, karena safety man kan harus mengawasi di lapangan. Dan mungkin kerjanya orang safety itu sebenarnya kalau dilihat mungkin gampang, cuma ngawasin, cuma ngeliatin, tapi sebenarnya itu kita agak pakai perasaan gitu. Kadang kalau mau negur orang nggak pakai APD, itu aduh, itu tantangannya di situ kalau mau jadi safety. Emang kebetulan dari lulus saya alhamdulillah keterima di bagian safety di Enviro, dapat ilmu Enviro-nya mungkin waktu PKL 1. Iya. Di safety karena waktu itu saya sempat ikut sertifikasi ahli K3 umum. Ya. Itu saya mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia pekerjaan. Buat teman-teman, sertifikasi itu penting untuk mempersiapkan pekerjaan. Nah, terus di perusahaan batubara ini selama 1 tahun 3 bulan, alhamdulillah saya bisa naik dari kontrak ke permanen. Oh, udah permanen. Sebenarnya.
Cuma pada saat itu muncullah tawaran di perusahaan saya sekarang. Ada postingan di grup Grup. online waktu itu kan, Iya, ya di PLN. grup Iya, PL iya, iya, iya. di PLN sekarang. Iya. Jadi karena apa ya, sebenarnya kalau dibilang enak sih enak di batu bara itu, cuma kayaknya saya nggak mau, masih kurang nih, kurang kurang pengalaman nih. Saya mau cari tantangan lagi ah. Nah, kalau di batu bara mungkin kan karena site, jadi cuma di situ-situ aja, masalah di situ-situ aja. Dan saya pikir PLN dengan tantangannya seluruh Indonesia, dengan pelanggannya yang ada di seluruh Indonesia, terus pembangkitnya juga satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia, oke saya coba maju. Nah tapi saya daftar PLN ini itu keterima yang sekarang itu hasil dari tes kedua kali. Jadi yang pertama saya gagal, Pak. Tes kedua kali. Yes, kedua kali. Oke. Yang pertama itu saya gagal. Stop dulu, Rais. Cerita Rais menarik. Saya coba menerjemahkan rentan waktu lulus hingga sekarang tes kedua PLN itu berapa tahun? Dari lulus Hingga keterima di PLN lulus sekarang. 2016, keterima di PLN 2019. 3 tahun. 3 tahun, yes. Oke, 3 tahun. Nah, saya mau bedah dulu di 3 tahun. Soalnya menarik nih. Di 3 tahun ini Rais cerita selama status mahasiswa, Rais cari pengalaman selain PKL dan bantu proyek-proyek. Ya, saya dapat kabar waktu itu dari teman. Siapa saja yang berangkat? Rais, Pak. Oh ya, oke. Waktu itu saya dapat info, kebetulan tempat Rais saat itu bekerja, saya kenal juga orangnya, segala macam. Itu masih status mahasiswa Rais? Masih mahasiswa, masih itu semester akhir. Iya. Itu proses skripsi udah jalan apa belum? Proses skripsi masih ACC judul sepertinya kalau nggak salah. ACC judul. Nah, terus Rais kan juga udah PKL tuh yang dari Prancis itu yang di Balikpapan. Itu kan juga udah selesai. Ya. Terus ada keinginan co-op lagi dengan status mahasiswa. Nah, saya artinya maupun mewakili mahasiswa aktif sekarang, ini Bang Rais ini udah selesai PKL, tinggal lanjut ke skripsi. Kenapa dia harus ngisi co-op lagi dan mengisi pengalaman di konsultan tadi yang survei AMDAL itu? Nah itu kan jadi tanda tanya. Alasan saat itu apa? Ini kita bedah dulu yang 3 tahun ini ya sebelum kita lanjut ke sana. Alasan saat itu apa, Rais? Jadi kan orang berpikir PKL udah skripsi loh, tapi kenapa ada jedah di situ? Nah itu, jadi saya berpikiran saya cuma bawa modal dari pengalaman PKL. Iya. Kemudian lulus hanya bawa modal IPK, itu sepertinya agak berat untuk perusahaan-perusahaan sekarang menerima, karena perusahaan-perusahaan sekarang tuh cari orang-orang yang memiliki experience, entah dia experience di organisasi kah atau mungkin di perusahaan lebih baik, cuma minimal di organisasi juga ada. Nah terus karena itu saya istilahnya pengen lah untuk cari pengalaman, mempersiapkan. Saya harus siapin diri nih buat dunia pekerjaan gak kayak dunia kuliah soalnya. Padahal itu tahun 2016 loh, lulus kan, udah berpikir seperti itu. Apalagi sekarang 2020 dengan kondisi pandemi, saya rasa persaingan jadi lebih ketat. Nah, tidak semua orang, tidak semua mahasiswa sepemikiran Rais di usia saat itu dan di tahun itu. Apa yang membedakan Rais bisa berpikir seperti itu? Karena saya dapat lingkungan kerja waktu itu di PKL mungkin ya. PKL itu perusahaan itu sangat positif sekali buat saya, karena lingkungan kerjanya itu benar-benar positif dan memberi saya motivasi untuk yang menjadi seperti karyawan di sini gimana ya caranya. Saya carilah internet, sering-sering buka wawasan, baca internet gimana cara mempersiapkan kita sebagai fresh graduate. Yes.
Nah, ini penting nih, Rais, buat saya pribadi. Artinya begini, dari cerita Rais bahwa Hmm. persiapan kerja itu dimulai dari lingkungan saat kita PKL pertama. Jadi kita tidak Yap, boleh betul. memikirkan bahwa PKL itu hanya ingin memenuhi kewajiban semasa kuliah. Tapi Betul. lingkungan PKL membantu kita membuka pikiran kita secara positif. Kita harus benar-benar siap lulus di zaman itu dan zaman sekarang Ya, di lokasi pertama saat kita PKL ya. Karena teman-teman PKL, ya tidak semua sih, teman-teman PKL hanya berpikir bahwa ini hanya prasyarat saya untuk ngambil skripsi. Tetapi memilih tempat PKL membuka pikiran positif kita untuk ke jenjang selanjutnya. Dan itu sangat dirasakan oleh Rais. betul. Betul. Saya sangat merasakan sekali waktu itu. Biasa Rais. Artinya begini, yang saat kita kuliah, saat teman-teman mahasiswa kuliah, yang dia pikirin ialah 4 tahun lulus. Ya, Ya kan? betul. Tapi saat orang tua kita kuliah, om kita kuliah, itu sarjana teknik, engineering itu 5 tahun. Betul. Ya, Ya. betul. Nah, yang perlu saya informasikan ialah saat senior-senior kita kuliah, saat ayah kita kuliah, bapak kita kuliah, kakak kita kuliah, itu sarjana teknik kalau tidak salah ya, kalau tidak salah tidak di zaman saya juga sih, 160 hingga 180 SKS. Makanya saat itu 5 tahun. Zaman Rais kuliah itu sudah dipangkas jadi 140 SKS, yang banyak di kelas, ternyata Rais melihat peluang itu saya harus nambah 20 SKS lagi, berarti saya menambah masa studi tapi saya kerja di luar dengan Ya, status mahasiswa tadi. Wow. ya, Pak. Dan Itu tidak semua orang banyak lah. berpikir saat itu seperti Rais ya. Ada beberapa lah, Pak. Iya. Tidak panik saat itu Rais, teman-teman udah pendadaran. Iya sih. Panik sih, Mengat cuma mengatasinya. apa? Cara mengatasinya gimana ya? Tetap kembali ke motivasi awal. Saya mau bawa apa nih ke dunia kerja? Karena tempat Memang PKL tadi lulus ya. cepat. Iya, benar. Lulus cepat itu gampang sebenarnya, Pak. Bukan Ya, gampang juga sih, cuma apa bisa pasti lulus iya. kok kalian, cuma Iya. masalahnya itu apa yang mau kalian bawa di perusahaan nanti, apa yang mau kalian tawar, feedback buat perusahaan itu untuk merekrut kalian itu apa nanti. Hmm. Jadi ya dari situ kemudian di tempat co-op waktu itu juga saya dapat itu benar-benar orang positif semua, saya dapat Iya, pelajaran juga dari mereka iya, yang orang-orang pintar semua di situ. iya, Saya belajar juga di situ bagaimana jangan lihat pekerjaan yang dikasih dari mereka, tapi lihat iya. gimana caranya mereka bekerja, gimana caranya mereka memaintain pekerjaan itu. Kalau soal Yes. pekerjaan itu nggak bakal habis. Iya, iya, benar. Pekerjaan itu tidak bakal habis, tapi memanage Yes, pekerjaan itu ya, memaintain pekerjaan itu yang Rais iya, lihat. yep, Kalau betul. kalian cari laporan Bang Rais, laporan PKL-nya di Perpus Waduh. Teknik ya, saya kasih jempol, bagus, bener, beneran bagus. Karena waktu itu saya undang Rais untuk presentasi di kelas terkait Iya, laporannya, temanya tentang analisis proper dan perbedaan poin di tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Kalian bisa lihat laporannya yep. di perpustakaan. Jangan Saya ingat diambil ya itu sampai perpus. sekarang. Oh iya bener, ada CCTV-nya, Teman-teman aman. saya ada yang ambil tuh. Aman Rais. Oke, masih saya mau bedah itu ya, 3 ke 19 itu Siap. ya, karena kan kita belum masuk ke PLN. Rais, begitu Oke. itu selesai, lulus, ternyata Rais kalau nggak salah tadi cuma menunggu waktu 4 bulan sebelum ke maintenance, offshore, dan onshore tadi. Benar ya, 4 bulan Ya, ya? maintenance service keren. Yep. Ya, 4 bulan ya. Nah, cerita Rais dari lulus, artinya itu udah selesai kuliah. Lulus hingga ke terminal. Jadi, saya perlu informasikan juga di Balikpapan memang tidak boleh ada penambangan batu bara. Tapi Yes. terminal batu bara itu ada di sana, di kawasan Ya, industri Karyangau. ya, Dan betul itu sekali, Pak. memang sebuah kawasan, itu tadi bilang Rais, dia tidak Ya, bisa, belum bisa melihat potensi bahwa dia akan bisa ke daerah lain karena mungkin dia hobi traveling atau dia kan bisa jadi senior safety di situ ya, tapi lingkungannya itu saja, tapi mungkin dia ya. punya cita-cita lain. Nah, jadi tidak ada tambang batu bara di kota Balikpapan, yang ada terminal batu Ya, bara. terminal batubara. Yes. Nah, itu di situ makan prestasinya menurut saya dari kontrak ke permanen loh. Berani ditinggal.
Ya kan? Dari maintenance offshore dan onshore hingga ke batu bara itu tetap di kampung halaman Rais, Kota Balikpapan. Ya kan? Ya. Bisa sedikit berbagi enggak pengalaman apa yang membuat Rais harus berpindah lagi dari maintenance offshore dan onshore di safety itu CMS itu ya salah satu pengalaman. SMS. CMS CSMS itu terus ke Iya. terminal tuh apa lagi yang ingin Rais gapai? Silahkan. Ya, mungkin kalau dari perusahaan yang batubara apa yang migas itu Maintenance ya. maintenance service keren itu saya belum ada melihat peluang lagi ke depannya. Jadi saya lihat peluang ke depannya ini karena waktu itu proyek-proyek sudah ada di akhir kontrak, mendekati akhir kontrak, dan peluang ke depannya mungkin sedikit agak berat. Saya fokuskan untuk mencari lagi, cari pengalaman lagi. Karena kita sayang. Di maintenance oil and gas itu memang padat karya karena tadi ada 40-an orang aja ya. Ya, 40-an orang, padat karya, kemudian Padat karya. Semua orang itu kerjaannya mungkin beban pekerjaan mungkin lebih tinggi daripada yang lain. Ya, benar. Jadi kalau itu ya kita ambil positifnya ya, kalau memang kita terjebak sedang ada di perusahaan atau mungkin teman-teman sekarang ada di perusahaan tersebut yang memang beban pekerjaan tinggi, jangan diambil bebannya lah, ambil positifnya dulu, ambil nanti mencari-cari yang lain pelan-pelan, jangan dilepas lah. Iya, benar. Beban kerjaannya mungkin jadi tanggung jawab kita terima. Ya. Tapi lihat yang lainnya. Ya. Lihat positifnya, pengalamannya banyak. Ambil pengalamannya dan lihat lingkungan kerjanya ya. Wah, yes. Nah, ya mindah itu Rais itu kalau kita udah kerja di maintenance oil and gas tadi offshore onshore itu kan mau mindah lagi ke terminal batubara tadi. Ya kan, memindah itu kan itu kalau kita memang udah masuk ke dunia kerja seperti Rais saat itu memang info lowongan kerja memang masuk dari relasi atau memang harus nyari lagi karena ada 15 folder di laptopnya Rais. Kalau saya ada 11 Rais, 11 folder saya. Paling bawah itu yang Unmul itu sama batubara saya ada 2. Sama di laptop saya yang senior itu tadi yang saya DM tadi. Ya, ada masih kok di sana. Itu gimana tuh Rais? Jadi pada saat itu ya saya dapat informasi itu dari info-info. Jadi saya ikut grup di WhatsApp, ada namanya grup HSE Indonesia, HSE profesional. Itu saya ikut grup itu. Di situ biasanya banyak informasi mengenai lowongan pekerjaan, banyak informasi soal HSE juga. Berarti info grup itu saat Rais ikut sertifikasi K3 ya? Ya, di grup alumni itu juga ada. Iya, benar banget. Oh, Kak Rais sudah ngeliat strategi seperti itu ya. Grup WA angkatan, grup WA alumni itu mungkin membantu tapi masih kurang. Jadi saya harus ikut grup satu lagi. Karena Rais ikut grup itu bukan kompetensi ingin K3 juga, karena Rais selalu lihat sisi positifnya, saya cari teman, sehingga teman itu bisa membagi grup juga. Karena Rais bisa melihat sisi positif di setiap situasi dan kondisi. Itu penting ya. Gimana ya? Pintar-pintar kita aja Pak ngeliat situasi. Itu bakat alami, nggak semua orang punya. Tapi berbagi begini itu bisa melatih bakat alami tersebut. Ya, buat teman-teman yang nonton ini. Terminal migas. Mungkin beban kerja 12 jam. Malam. Terminal batubara, Pak ya. Ya, terminal batubara, sorry. Ya, terminal batubara 12 jam kerja dari kontrak ke permanen. Beban kerjanya dulu deh. Sebelum kita tanya alasannya kenapa harus keluar lagi. Beban kerjanya saat di sana itu prestasi loh menurut saya dari kontrak ke permanen. Iya.
Beban kerja. Jadi karena itu terminal batubara adalah perusahaan dari Malaysia sebenarnya. Oh, Malaysia dia. Perusahaan Malaysia dengan bosnya juga orang Malaysia, mungkin beban kerjanya sedikit lebih tinggi. Ya. Dan apa ya? Tingkat stresnya itu sebenarnya malah lebih tinggi daripada perusahaan sebelumnya. Tingkat bebannya. Tapi di situ saya mencoba belajar sih sebenarnya. Kita belajar karena di situ ya, lingkungan kerja, teman-teman kerjanya itu sebenarnya bagus. Iya. Cuma karena memang mungkin tingkat stresnya tinggi, jadi semuanya itu tegangan tinggi orang-orangnya. Iya. Paham. Itu. Dan kita sebagai orang safety kan, Yes. yang di lapangan menegur teman-teman itu tantangannya di situ. Kita menegur, kadang kita ditegur balik. Kita menegur, kadang kita dimarahin balik. Padahal kita menegur untuk keselamatannya mereka. Dan itu tantangan sih buat saya. Gimana nih cara negur orang ini? Kita lihat dulu karakteristiknya sih biasanya. Ini orang gimana nih? Enak ditegur lewat bercandaan atau serius atau gimana? Iya. Nah, itu biasanya. Jadi ya beban kerjaan, tapi tetaplah dilihat sisi positifnya, Pak. Ya, saya setuju itu. Saya belajar juga dari Rais tentang itu. Transisi dari kontrak ke permanen itu ceritanya gimana? Transisi, jadi memang dari awal pekerjaan, memang sebenarnya dari awal kontrak itu memang sudah ada tawaran permanen. Cuma dilihat kinerjanya dulu seperti apa. Iya. Ternyata kinerja saya positif selama berada di sana. Jadi mungkin manajemen pertimbangkan, oke, kamu bisa nih permanen, kontraknya sudah selesai, jadi memang harus permanen di situ. Kontrak berapa bulan? Kontrak itu 1 tahun. 2 kali kontrak, 6 bulan baru 1 tahun. Terus merasakan gaji permanennya berapa hari? Nggak hari ya. Kayaknya cuma sebulan. 30 hari aja. Cuma sebulan. Tapi resign baik-baik ya. Nah, baik-baik. Tetap baik-baik. Manajer ngelepas atau ditahan? Awalnya sih sempat ditahan. Cuma saya lihat ini peluang lebih besar, tantangan lebih besar. Ya tetap saya tetap mau keluar. Biasa. Rai, sedikit saya mau masuk ke teknis. Artinya saya juga belajar sama Rais. Artinya saya tidak punya pengalaman lapangan seperti Rais. Rais tadi di safety. Ya, safety kan memang harus galak. Cuma Rais melihat situasi stres, tegangan tinggi nih, terminal ini. Iya. Safety, apakah ingin menambah tinggi tegangan, ya kan? Atau tetap pada tegangan itu saja, tapi kalau bisa turun kayaknya nggak mungkin. Tapi menjaga potensi di tegangan yang sama saja, jangan ditambah tinggi, ya kan? Iya, betul. Dalam 1 hari ada berapa? Bukan mengingatkan kali ya, kalau ditegur diingatkan supaya kerja dengan selamat, ya kan, diingatkan. Rais ternyata melakukan pendekatan karakter, situasi, kondisi, waktu kerja. Ada pengalaman sedikit nggak untuk mengingatkan teman-teman pekerja yang tidak hati-hati, kurang lengkap saat bekerja, salah prosedur saat bekerja? Yang baik ada pasti, ya kan, dan berhasil. Ya, itu satu. Saya minta kalau mudahan masih bisa ngingat. Yang gagal dan menaikkan tegangan itu ada juga. Oh, banyak. Nah, itu satu saja yang saya minta. Yang paling diingat Rais lah. Kasih contoh dong. Jadi waktu itu yang baik dulu ya, yang berhasil yang ya. Nah, gimana tips dan triknya? Jadi waktu itu kita lihat dulu nih orangnya. Waktu saya mau menegur. Ini kebetulan biasanya sih saya cari itu pengawas lapangannya. Karena biasanya anak buahnya itu menurut sama pengawas lapangan ketimbang daripada safety-nya. Jadi dari situ
kebetulan pengawas lapangan ini suka bercanda. Iya. Jadi saya bawa bercanda juga sedikit. Kita sebentar, saya singgung sedikit. Itu teman-teman, pakai dong helmnya, Pak. Kan bahaya juga itu kalau ada batu bara jatuh dari atas. Oh iya ya Mas, ntar saya bilangin. Ini kita ambil dulu hatinya. Tuh yang Artinya baik lah. ritmenya dijaga dan saat menegur tidak langsung ke pekerjanya tapi cari pengawasnya. Ya, biasa gitu. Dan dengan harapan dengan harapan jeda waktu menganasi itu ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama pekerja tadi. Ya, yes. Ya, Saya lihat juga kondisinya ada, itu. ada delay waktu kan yang urgent atau Ya. yang harus segera atau yang enggak. Oke. Itu yang baik satu. Yang menaikkan tegangan. Yang menaikkan tegangan itu pertama itu biasanya Ini pengalaman Rais saja ya. Iya. iya Saat di terminal. Ya. Jadi waktu itu saya posisinya masih baru di Hyatt, baru direkrut. Oke. Dan saya waktu itu lihat ada pekerjaan yang karena waktu itu atasan saya bilang, coba kamu tanya itu pekerjaan pembangunan pembangunan rumah. Ada konstruksi lah di terminal itu ya, ada kegiatan konstruksi. Coba ditanya itu ada izin kerjanya kan enggak? Ya. Oke, saya tanya. Nah, enggak ada pengawasnya saat itu, jadi saya carilah orangnya. Kemudian saya tanya toh. Kemudian ini Mas, ini ada working permit-nya enggak? Ini kalau Mas berarti lebih usia lebih senior dari Rais. Lebih muda. Oh, lebih muda. Oke, lanjut. Iya, ya belum tua juga lah pokoknya. Ya, lanjut. Mas, ini working permit-nya ada enggak? Oh, saya nggak tahu, Pak. Ya sudah, kalau Bapak mau sini, saya temui saya ke bos saya, ayo kita ikut ke atas. Nah, saya ditantangin, suruh langsung ke bosnya aja. Iya. Mungkin dikiranya saya nggak berani ketemu bosnya, karena bosnya itu posisi tinggi tuh. Tapi tetap, karena memang saya benar, saya mau nanya working permit. Oke Mas, ayo kita naik ke atas. Iya. Sudah, saya jawab, saya ikutin. Ternyata sampai di atas, saya ngomong baik-baik dengan bosnya. Dan Pak, ini saya dimintain tolong ya working permit selesai belum? Oh belum Mas, coba tanya sama Mas ini. Nanti dibuatkan dulu. Oke Pak, sekali tolong dibuat dulu working permitnya Pak ya. Oke Mas. Ternyata memang pada saat selama kita itu komunikasinya dengan baik, dengan benar gitu, orang pasti akan enak kok menerima gitu. Yang penting itu sudah, kalau memang sudah situasinya tegangan tinggi, jangan juga ikut tegangan tinggi. Ini itu belum tinggi Rais, ada yang sampai tinggi lagi nggak? Apa ya? Artinya Rais menyapa, mengingatkan, terus diingatkan balik, kamu siapa? Misal. Itu biasanya ada beberapa sih Pak. Kadang dia pasti ngeliat kita, loh, Masnya aja sepatunya kayak gini. Padahal saya sebenarnya sepatunya benar itu. Iya. Dikembalikan lagi. Iya. Kadang saya ngingetin itu, kadang waktu pekerjaan di ketinggian. Iya. Tuh, Pak, tolong body harness-nya dipakai. Nggak usah Mas, jauh. Udah gitu. Jauh itu ngambil lagi gitu ya? Ngambil ke bawah lagi soalnya. Iya, terus. Sudah, terus setelah itu saya dilema nih. Iya. Mana ya? Ya sudah, sampai saat itu. Akhirnya saya inisiatif, di mana Pak body harness-nya? Ini saya ambilkan. Ya. Oh ya sudah, saya ambilkan. Saya turun naik ke bawah itu, dari atas konveyor itu ada sekitar 2 kilo kali ya. Iya, tahu saya yang naik itu kan. Konveyor itu. Iya, terus. Udah, habis itu saya ambil, saya taruh ke atas, tetap nggak dipakai. Dan tidak ditanya alasannya? Tidak nyaman kali ya? Ribet, nggak nyaman. Alasannya selalu itu. Itu kan yang selalu jadi harus dicarikan solusi bersama, yang bahwa APD itu harus tidak ribet dan tidak mengganggu pekerjaan. Sebenarnya sudah dirancang tidak ribet dan tidak mengganggu pekerjaan sih, sebenarnya rancangannya udah bener juga. Cuma personalnya aja sadar safety-nya Pak enggak. Nah, itu dia. Bener ya? Betul. Rais, kalau posisi situasi tadi ada 3 contoh Rais share ke saya. Berarti jika pekerja itu tidak melaksanakan sesuai prosedur, maka si Rais dan si pengawas harus mendampingi
Seperti Rais tadi Iya. turun loh, terus naik lagi, tapi pasang Iya. dikasih pun juga tidak dipakai. Berarti si pengawas atau si penanggung jawab atau safety man ini yang harus meninggikan kewaspadaannya dalam mengawasi pekerjaan. Benarkah? Ya, betul. Di situ. Nah, pada saat disitulah terlihat nih seorang safety man yang bagus apa enggak. Dia bisa ngeliat situasi kondisi yang nggak aman, unsafe condition, dan unsafe action Ya, atau enggak. unsafe Jadi condition. dilihat gitu. Jadi mungkin kalau saya sih, jadi gini, saya punya sedikit tips and trick buat Ya, ngadepin orang-orang kayak gitu. suaranya agak ditinggin ini Oh keren iya, nih. Ya, agak kerat ya. ya. Jadi Nanti saya diprotes Rais tuh badannya besar loh, kok suaranya kecil. Silakan. iya, Bukan iya. kecil, Siap. lembut. Bukan kecil ya, lembut ya. Iya. Silakan tips dan triknya Ah, Rais. jadi ini tips and trick ini saya dapat dari teman Ya, waktu di ahli K3 ya. sertifikasi ahli K3 itu beliau mungkin lumayan senior. Ya, Jadi kita kalau mau menghadapi seseorang itu ada tiga kondisi biasanya. 3 ya. Yang Yang pertama. pertama itu orang yang selalu merasa di atas, orang yang selalu merasa di tengah atau sejajar dengan kita, dan Ya. orang yang selalu berada di bawah dengan kita. Oke. Nah, dari ketiga itu, ini kita bisa lihat dari cara bicaranya biasanya. Iya. Kita lihat dari cara bicara, karakteristiknya gitu. Kita Oke. nemuin orang, Ya. ini orang ngelihat kita dari atas apa enggak gitu, lihat dari atas istilahnya gitu. Iya, yes. Kalau memang dari atas berarti kita nggak boleh nyolot biasanya. Biasanya itu kan bos-bos biasanya tuh. Kita jangan nyolot, kita ingatkan dengan baik. Kita kasih tahu yang benar itu seperti ini. Kalau dia sejajar, nah kita sejajarkan. Yang kedua, kita setarakan. Kalau dia sukanya bercanda, kita aja bercanda. Kalau nggak, kalau bercanda, itu sih. Nah, kalau yang di bawah sih, yang merasa agak di bawah, itu lebih gampang biasanya. Tinggal kita menyesuaikan diri, tinggal kitanya lagi yang mau menyesuaikan. Kita mau berada di level. Yang saya tangkap begini, bukan posisi ya, tapi karakter. Bukan posisi. Ya, karakter. sebenarnya itu bukan posisi struktur di pekerjaan, tapi karakter. Bukan. Ya, ini buat safety ya, di karakter ya. Bahwa ada orang yang suka nyolot atau emosi itu berarti walaupun dia bawahan saya atau rekan kerja saya, nah itu pendekatannya beda. Ya, tapi beda. ada yang sama, yang bisa kita sama ritmenya, suka bercanda atau suka serius itu bisa. Ya, sama bisa. Yang di bawah tadi. Jadi bukan struktur, bukan posisi jabatan, tapi karakter yang dibuat dalam 3 kelompok. Yes. Berarti keselamatan diutamakan dari pendekatan karakter. Satunya dari itu. Benar ya? Siap.